Assalamualaikum, selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat ya. Selamat malam Bu Isti. Selamat malam. Apa kabar nih Bu Isti? Alhamdulillah Kak. Ya Bu Isti, senang banget nih kita bisa ketemu lagi nih minggu ini. Kayaknya malam ini kita bakal bahas sesuatu yang seru nih Bu. Apa ya Kak ya? Jadi kita bakal bahas tentang matematika. Oh oke. Nah ini kan mata pelajaran yang udah turun-temurun nih ya Bu ya, yang kayaknya tuh ya Bu, penggemarnya tuh sedikit gitu kan Bu, bener ya? Bener sih Kak, karena mata pelajaran matematika ini terkesan tidak mudah gitu ya dibanding mata pelajaran yang lain. Nah terus gimana dong Bu, biar anak-anak itu biar suka gitu Bu sama pelajaran matematika, supaya mata pelajaran itu nggak jadi sesuatu yang ditakutin lagi gitu Bu sama mereka. Lah ini memang menjadi tantangan kita sih Kak. Karena yang utama sebenarnya mengenalkan matematika itu menarik dan seru. Nah itu gimana Bu caranya? Karena kan kalau misalnya mau ngajarin ke anak itu kan pasti juga tantangan ya Bu ke orang tuanya. Karena biasanya orang tua juga udah keburu gak sabar, terus malah akhirnya kesel, jadi akhirnya marah gitu ke anaknya gitu. Betul. Sebenarnya matematika itu anggapan orang itu susah gitu ya atau tidak mudah itu karena mereka itu membayangkan rumus-rumusnya, formulanya. Nah, ini membuat mereka menjadi tidak senang gitu ya. Nah, padahal sebenarnya bukan itu loh inti dari matematika. Ya. Tetapi kita harus tahu benar mengenai konsep-konsep dasarnya. Kalau kita tahu itu akan menarik. Nah, konsep ini sebenarnya kita bisa kenalkan loh ke anak-anak kita, tentunya dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Gak usah kok kita tuh pakai aktivitas yang susah gitu ya. Yang sehari-hari aja yang ada di rumah, aktivitas kita bersama anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mengenalkan matematika belajar itu jangan dibayangin harus duduk di kursi manis, ada buku, ada meja. Tidak loh, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari dengan kondisinya, dengan bermain dan lain-lain. Sehingga situasinya bisa rileks, senang, dan ini malahan lebih bisa nancep loh konsep dasar matematika tuh ke anak-anak. Nah ini yang bikin penasaran Ibu, kan konsep matematika di kegiatan sehari-hari tadi Ibu bilang ya. Nah ini gimana Bu, siapa tahu bisa dipakai nih caranya di rumah. Bisa banget sih Kak dipakai oleh semua orang. Jadi misalnya gini ya, kita bisa berlatih dengan cara sederhana. Kan biasanya kita tuh main sama anak-anak ya. Jadi anak-anak kita itu sebelum main mereka tuh diajak nih, ayo kita hitung dulu jumlah mainannya berapa gitu. Jadi mereka belajar berhitung. Setelah itu kita juga ajak mereka, yuk kita pilah yuk mana sesuai warnanya, sesuai bentuknya. Setelah terpilah kita bilang, yuk kita hitung yang warna merah, kita hitung yang bentuknya segitiga. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Jadi dengan permainan seperti ini Kak, anak itu tidak merasa sedang belajar, dia merasa sedang bermain. Oke. Terus ada lagi nggak Bu nih? Ada caranya, satunya misalnya ya Kak ya, kan perlengkapan dan barang-barang yang di rumah itu banyak. Nah itu bisa kita pakai. Nah, karena apa? Karena anak itu lebih mudah belajar dari apa yang mereka bisa lihat. Jadi misalnya ayah bunda tuh bisa menggunakan perabot dan atau benda atau objek yang ada di rumah sebagai media belajarnya. Misalkan di rumah itu ada kursi ya Kak ya. Jadi di sini anak dilatih untuk menghitung jumlah kursi berapa. Selain itu di rumah juga ada buku kan, ada buku tebal, buku besar, buku kecil. Anak juga diminta nih berlatih bersama untuk memilah mana yang besar, mana yang kecil, mana yang tipis, mana yang tebal gitu. Nah, kalau misalnya pas kita ke taman gitu sama anak-anak, kita juga sambil bermain-main, ayo bunga yang berwarna merah jumlahnya berapa. Jadi di sini konsep matematika itu diajarkan sambil anak itu melihat benda nyatanya yang ada di rumah dan dia bisa bermain kan, seperti bermain. Oh jadi bisa banget ya Bu ya, kita pakai barang-barang yang ada di sekitar kita gitu ya, tadi kayak kursi, buku, terus bahkan bunga-bunga di taman gitu ya Bu ya. Betul, Kak. Terus apa lagi nih Bu? Selain itu menggunakan alat permainan Kak. Sekarang ini kan banyak alat permainan dan anak-anak itu suka sekali bermain dibanding disuruh belajar gitu ya. Ya. Jadi kita menggunakan mainan sebagai media belajarnya. Misalnya ya, itu kan ada permainan edukatif ya, balok gitu. Jadi kita mengajak anak bermain balok. Nah, baloknya yang kita pilih tuh yang aneka bentuknya, aneka ukurannya. Kemudian di sini anak dibebaskan membuat apa saja dari balok tersebut. Bisa membuat rumah, bisa membuat jembatan, sampai markas tentara pun juga boleh gitu ya. Iya.
Jadi sebenarnya dari bermain balok itu kan anak bisa berlatih ya, bisa mengenali klasifikasi bentuk, kemudian ukurannya. Selain itu loh Kak, karena tadi kan membuat rumah, markas tentara, jembatan gitu ya, dia juga belajar mengenai kekuatan dan keseimbangan. Jadi kalau ini tipe balok ini kalau ditaruh begini, ini kuat. Tipe kalau ini tidak seimbang. Jadi dia berlatih konsep-konsep dasar matematika itu tadi dari permainan itu. Jadi sebenarnya mainannya simpel aja ya Bu, main balok, tapi sebenarnya banyak juga yang bisa jadi pelajaran buat dia gitu ya. Betul, dan anak senang kan? Iya. Selain itu juga misalnya ya, ibu kan sering memasak gitu ya misalnya. Anak diajak, karena dengan anak ikut memasak sebenarnya di sini ibu bisa menjelaskan atau bisa melatih konsep-konsep matematika. Misalnya, kan pada waktu bikin adonan itu ada menimbang, ada mengukur gitu ya. Kemudian banyak, sedikit, besar, kecil, dan penambahan pengurangan. Misalnya gula 3 sendok gitu ya. Di situ ada sendok ukuran, ada gelas takaran, ada timbangan. Anak juga dikenalkan dengan media-media yang bisa membantu mengenali konsep matematika. Selain itu Kak, anak juga bisa diajarin pecahan loh. Kenapa? Karena pada waktu bikin adonan ya, kemudian kan ibu akan membuat pecahan-pecahannya, akan misalnya dibikin seperempat adonan, setengah adonan gitu dibagi lah. Ini anak juga akan berlatih, ternyata satu seperti itu dibaginya seperti itu. Selain itu Kak, belajar konsep matematika itu bisa juga dengan musik. Baru tahu nih saya nih. Ya, memang ini agak rumit sih, tapi bisa dipakai untuk media belajar. Misalnya dengan lagu atau video edukatif, yang di situ ada lagunya, ada angka-angkanya gitu ya, jadi mereka akan tertarik. Ya. Selain itu Kak, juga dengan permainan musik, misalnya dengan ketukan. Ketukan itu kan ada setengah, ada 1, ada 1/4 gitu ya, tempo lagu itu loh Kak, tempo musik lah. Ini anak bisa diajarin di sini dengan dia mengenal, 1 itu sepanjang ini, setengah itu separuhnya, 1/4 temponya seperti ini. Ini juga sebenarnya dasar dari konsep matematika juga. Oh iya Bu, jadi seperti pas kalau misalnya main piano atau main gendang gitu ya Bu ya, kan ada tuh ketukannya. Betul. Ada 1/2 ya sih, benar-benar. Sebenarnya sepertinya sih kegiatan sehari-hari ya kan, biasanya kita itu ayah bunda gitu bisa melatih kemampuan matematika anak itu dengan tanya jawab ringan Kak. Misalnya dalam kegiatan berkendara nih dengan anak gitu ya. Pada waktu di jalan, ayah atau bunda bisa memberikan pertanyaan kepada anak berupa tebak-tebakan. Ayo kita hitung jumlah truk ada berapa, 1, 2, 3 gitu. Atau mobil yang berwarna merah gitu. Kemudian bisa juga loh Kak, pada waktu anak diajak berbelanja, anak itu diminta untuk menghitung jumlah barang yang dimasukkan ke keranjang. 2 bungkus, ada 3 bungkus, jadi ini juga dilatih. Kemudian pada waktu proses pembayaran, jadi anak juga melihat nih jumlah berapa yang harus dibayarkan ibunya. Misalnya ibunya belanja 25.000, pakai uang 50.000. Lah nanti kembaliannya berapa? Ini anak juga dikenalkan. Lah memang Kak, setiap anak itu kan berbeda-beda. Ya. Sehingga di sini yang perlu dilakukan orang tua itu adalah mendampingin anak dan dilakukan dengan sabar Kak. Dan kita motivasi Kak dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Agar anak tetap berusaha dan menguasai dan tetap mau belajar. Jadi sebenarnya intinya yang paling pertama itu adalah ngerti konsep dari matematika sendiri Bu ya, bukan hafalannya itu gitu kan. Dan konsepnya itu bisa dikenalin dengan cara yang kreatif tadi ya Bu ya. Terus juga diaplikasikan di kegiatan sehari-hari ya Bu ya. Jadi anak bisa lebih terbiasa, terus juga malah senang menghadapinya gitu. Jadi ketika ketemu di soal atau di sekolah gitu, jadi mereka iya nih aku pernah kok ngerasain gitu. Aku tahu kok 1 dibagi 4 jadinya 1/4 gitu, dia kebayang. Jadi dia bisa kebayang tentang waktu masak sama ibunya bikin ini gitu. Nah gimana nih para sahabat-sahabat semuanya, kira-kira ada yang bisa diterapin nggak nih kira-kira di rumah supaya anaknya bisa ketagihan belajar matematika ya Bu ya? Itu kayaknya bersyukur banget orang tua aja nih kalau misalnya udah nggak ada ribut-ribut lagi tuh. Nah kira-kira itu aja nih kita bahas malam ini. Terima kasih Bu Isi atas sharingnya malam ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share dan teman-teman yang lain. Kalau misalnya juga ada saran atau ada komentar atau misalnya ada ide apalagi kita perlu bahas, bisa banget tulis di kolom